ini bukan tentang isinya ya, tapi saya juga melakukan analisis faktor nih, seperti itu. Jadi ini mau kita studi apa saja itu, kita tetap melakukan definisi operasional variabel mana ya? Nah, ini. Sebentar. Nah, teman-teman pasti di bab 3 ada definisi operasional. Sama kan, S1 sama S2 sama toh? Cuma kita lebih mendalam. Semakin kesana kan semakin beda mendalam ya konsepnya. Oke. Nah, kita melakukan analisis faktor. Analisis faktor itu dilakukan itu per satu variabel. Ingat indikator. Jadi kemarin saya pernah kan teman-teman, jadi ada variabel, kemudian ke elips, ini indikatornya apa. Nah, per variabel contoh saya ada kepercayaan. Seperti itu. Nah, kepercayaan di sini nih diukur menggunakan 5 item pernyataan yang terkait dengan situs, informasi yang disajikan, janji dan komitmen kepada pengguna. Nah, ini adalah indikator. Jadi, nanti dilakukan analisis faktor adalah ini. Contoh, kualitas situs yang dipersepsikan juga sama seperti itu. Nah, ini dikaitkan dengan kualitas informasi dan desain situs. Kemudian yang besar itu, nah, kepribadian merek. Kepribadian, sifat, dan ciri situs belanja. Nah, saya akan tunjukkan sebentar kuesionernya. Nah, benar nggak ya? Oke. Nah, ini contoh kuesioner saya. Nah, saya contohkan di sini. Nah, jadi kalau kita melakukan analisis faktor, kan kita tadi sudah mengidentifikasi kan di definisi operasional variabel itu ada indikator-indikator yang akan diteliti, ya kan? Nah, indikatornya apa? Itu yang akan dilakukan. Jadi indikator-indikator itu apakah memang kan analisis faktor itu adalah bagian untuk mengetahui bahwa itu valid atau tidak, gitu kan? Ya kan, analisis faktor itu adalah bagian untuk mengetahui uji validitas, untuk salah satu parameter untuk melakukan uji validitas. Nah, kalau kita berbicara terkait kepercayaan tadi, kan ada 5 kan? Nah, ini indikatornya dia dikatakan percaya adalah apabila situs belanja itu dapat dipercaya. Yang kedua, situs belanja ini memberikan informasi yang akurat. Yang ketiga, situs belanja ini menepati janji dan komitmennya. Yang keempat, situs belanja ini sesuai dengan ketertarikan saya. Yang kelima, situs belanja ini memenuhi harapan saya. Nah, itu kepercayaan. Nah, dari ini kemudian dilakukan analisis faktor. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau yang banyak itu kepribadian merek itu banyak. Jadi, bahasannya itu kayak ini. Jadi terus diperbaharui, perkembangan, modern, inovasi, sangat jelas, imajinasi, kemudian cerah, dipercaya, handal, aman. Nah, ini adalah indikator-indikator, paham ya? Jujur, unik, bagus. Nah, ini kan kita dapat dari penelitian terdahulu. Kita nggak bisa membuat sendiri. Ingat ya Mbak Prabah, kuesioner tidak membuat sendiri. Tapi mengadopsi dari kuesioner lain, cuma kalimat, jadi isinya, poinnya itu jangan berubah, tapi kata-katanya bisa kita rubah sesuai dengan konteks penelitian kita. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Nanti ya kan dari kayak gini, kemudian setelah itu kita akan melakukan uji instrumen. Bener nggak ya? Ini sudah tahun lama, jadi saya masih punya filenya nah, ini kan hasil ya. Ingat ya, hasil. Ya kan, hasilnya bentar kok malah
Jadi saya tuh banyak instar karakter responden, bentar, deskripsi keseluruhan. Oh ini aja. Lampiran penelitian terhadap kuesioner pilot test kayaknya. Coba. Bentar ya. Jadi saya tuh juga punya data sebelumnya banyak. Oke, teman-teman biasanya bismillah satu, bismillah besok kalau skripsi. Saya lihat kadang terakhir tuh teman-teman mahasiswa, alhamdulillah baru revisi satu, revisi dua, revisi. Saya juga kayak gitu nih, lihat nih. Tuh, data aja banyak sekali. Tuh, loh, saya pendahuluan. Bentar kok, enggak. Sebentar. Saya nemunya, tatar. Maaf ya. Kalau prakteknya itu kan teman-teman semester depan ya, di praktikum statistik. Jadi teman-teman akan uji-uji yang kita bahas. Jadi sekarang kan teori di nah nanti di praktikum itu teman-teman praktek. Jadi gimana sih melakukan uji regresi, korelasi, kemudian uji validitas tuh gimana sih caranya? Kayak gitu loh. Jadi praktek. Jadi nanti teman-teman tuh kayak ada dummy data, kemudian kalian buat di Excel, kemudian kalian run. Jadi artinya di semester depannya saat skripsi, saat olah data itu teman-teman itu sudah nggak bingung gitu loh. Paham ya? Nah, ini hasil dari SPSS yang saya pindah ke Word. Nah, tadi sudah bilang kan KMO dan Bartlett test. Ya. Nah, nanti seperti ini. KMO-nya berapa? Di atas 0,5 nggak masalah. Kalau tadi Mas Rizky bilangnya di atas 0,8 ya. Bartlett testnya signifikansinya yang penting 0,00. Ya, seperti itu. Nah, analisis faktor adalah di sini nih, Mbak Praba. Ini seperti ini. Jadi, awalnya itu tidak seperti ini. Jadi, ini saya lakukan log ya. Jadi, kalau analisis faktor, kalau contoh yang kemarin itu Mbak Rosi, tahu Rosiana Kamalinda yang kemarin lolos PKM ya dengan saya, kan bimbingan skripsi dengan saya. Itu kemarin dia olah data, uji analisis faktor seperti ini. Syaratnya adalah dia dikatakan valid apabila setiap variabel, ini kan indikator tadi, indikator dari item pertanyaan. Ingat ya, di item-item indikator tadi, itu harus berada di metrik yang sama. Jadi contoh ini K tadi kan kepercayaan. Harus semua kepercayaan ada satu. Kemudian ini KS, kualitas situs. Nah, harus. Tapi ini udah di akhir yang sudah saya potong ya. Kalau di awal jadi pertama itu jangan kaget, Bu, kok pencar-pencar. Nggak masalah, oh kita rotasi. Nanti di praktikum statistik teman-teman belajar. Di rotasi yang dari 0,25, 0,5, 0,75. Nanti dengan kan namanya analisis faktor. Jadi nanti ada rotated. Kalau di PPT-nya Mas Rizky tadi ada. Untuk merubah tadi angka-angkanya. Nah nanti untuk sampai ngumpul semua. Terus, Bu ini udah ngumpul, tapi kok kan ini kita lihat loading faktornya. Loading faktornya ingat ya, kemarin kita bahas loading faktor harus di atas 0,5 di uji validitas, ingat ya. Nah, harus di atas 0,5. Nah, kok masih di bawah 0,5, gimana yang saya lakukan? Kalau di rotasi berkali-kali tetap sama, baru di delete, dihilangkan. Kemudian di run lagi. Nah, ini sama kayak saya. Nih, ingat tadi kepercayaan ada 5 kan? Tapi kok sekarang hanya 4? Karena ternyata berarti ada satu yang K5 itu berarti dia tidak valid. Kemudian saya delete. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Kenapa kok KS hanya 2?
pengalaman juga harusnya 4, kenapa hanya 2, terus tadi kepribadian merek yang tadinya 15, kenapa hanya cuma 5, tinggal 5, kayak gitu, paham ya? Jadi itulah analisis faktor. Jadi untuk mengetahui indikator-indikator itu apakah benar-benar dia itu yang merepresentasikan dari variabel teman-teman yang teliti, kayak gitu. Nah, ini ada rotation. Berapa kali nih? Saya sampai 8 kali. Jadi dirotasi terus dirubah. Baru nanti terakhir di delete. Nah, nanti kayak gitu. Jadi modelnya adalah seperti itu. Itu analisis faktor. Jadi kalau sudah seperti ini berarti sudah pasti. Nah, nanti untuk uji selanjutnya tidak menggunakan tadi data yang awal, tapi menggunakan data ini yang sudah fix. Jadi ya kepercayaan hanya pakai 4, kualitas itu hanya pakai 2, pengalaman hanya pakai 2, seperti itu. Jadi untuk uji selanjutnya, jadi tadi saya bilang kita itu mendeteksi di awal. Kalau di awal datanya tidak bagus, ya udah dihilangkan. Yang bagus itu yang kita run selanjutnya. Paham? Paham, Bu. Pakai Oke. SPSS kan berarti ini, Bu? Ini pakainya SPSS. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Itulah analisis faktor. Mas Rizky tenang. Aku seseorang nganggo. Bu, tapi apa tadi agak gimana ya? Ada pertanyaan dikit. Tadi kalau misalkan dirotasi sebanyak 8 kali, kan tadi kan Bu Ajeng punya Bu Ajeng kayaknya dirotasi sebanyak 8 kali. Ya, berarti kalau misalkan udah masih 8 kali tapi hasilnya itu salah satu dari log itu di bawah 0,5, bawah 0,5 itu di bawah 0,5 dihapus aja nggak apa ya? Iya, dihapus. Jadi kayak kemarin Mbak Rosti itu kan itu data saya log. Jadi pertama itu data mentah, itu jangan di log dulu, langsung dilakukan analisis